Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Apriliana Dewani dengan NIM 1910611032 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di sini saya akan membahas mengenai subjek hukum internasional. Jadi, tonton terus pembahasan video selanjutnya ya. Subjek hukum internasional dapat disebutkan sebagai pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Dalam pengertian yang lebih luas, subjek hukum internasional mencangkup kenyataan yang dimiliki oleh subjek hukum tersebut hanyalah hak dan kewajiban yang terbatas. Contoh subjek hukum internasional dalam arti terbatas ini adalah orang perseorangan atau individu. Adapun subjek hukum internasional yang akan dibahas dalam video ini adalah negara, Palang Merah Internasional, Tata Suci, organisasi internasional, orang perorangan atau individu, pemberontakan, dan pihak dalam sengketa atau belligerent. Yang pertama adalah negara. Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti yang klasik, dan telah demikian adanya sejak lahirnya hukum internasional. Bahkan, hingga sekarang pun masih ada anggapan yang menyertakan bahwa hukum internasional adalah hukum antar negara. Untuk pembentukan suatu negara sendiri diperlukan syarat-syarat konstitutif yang sangat penting. Syarat-syarat tersebut terdiri dari adanya penduduk yang tetap, adanya wilayah tertentu, adanya pemerintahan, dan adanya kedaulatan. Yang kedua adalah subjek hukum internasional, yaitu Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional. Boleh dikatakan bahwa organisasi ini sebagai suatu subjek hukum yang terbatas lahir karena sejarah. Walaupun kedudukannya sendiri diperkuat dalam perjanjian dan konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang. Subjek hukum internasional yang ketiga adalah Tahta Suci. Tahta Suci memiliki hukum dan kewenangan penuh sebagaimana kedudukan yang dimiliki oleh negara. Hal ini timbul karena adanya perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci pada tanggal 11 Februari 1929 atau disebut Lateran Treaty yang mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan. Yang keempat, ada subjek hukum internasional yaitu organisasi internasional. Organisasi internasional adalah perhimpunan negara-negara merdeka yang berdaulat dan mempunyai tujuan tertentu, dan untuk mencapainya diperlukan alat penyelenggaraan negara. Misalnya melalui Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial, Majelis Umum, dan sebagainya. Yang kelima, ada subjek hukum internasional individu. Individu atau orang perorangan pada dasarnya sudah cukup lama dapat dijadikan subjek hukum internasional, walaupun hanya dalam pengertian yang terbatas. Penerapan yang lain terhadap individu yang dianggap sebagai subjek hukum internasional adalah dalam kasus penuntutan penjahat perang di Mahkamah Internasional yang khusus diadakan oleh negara-negara sekutu yang menang dalam peperangan. Hal ini diputuskan oleh Mahkamah Penjahat Perang yang dilakukan di Nuremberg dan Tokyo. Subjek hukum internasional ini adalah subjek hukum terakhir dalam subjek hukum internasional. Pemberontakan apabila di dalam suatu negara ada suatu kelompok pemberontak yang telah berkembang menjadi kuat dan besar, serta menentang pemerintah yang berkuasa, maka kelompok tersebut dapat digolongkan sebagai belligerent. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, angkatan perangnya adalah kesatuan yang sah, sesuai dengan hukum perang dan bukan para pembajak. Yang kedua, peperangan antara pihak harus sesuai dengan hukum perang. Dan yang terakhir, bersedia melindungi warga negara asing dan harta bendanya. Menurut Lauterbach, syarat-syarat belligerent adalah yang pertama, adanya peperangan sipil yang diikuti oleh pertikaian terbuka. Yang kedua, adanya pendudukan wilayah tertentu dan penyelenggaraan pemerintahannya. Yang ketiga, dipimpin oleh seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Yang terakhir, adanya negara ketiga yang menyatakan sikapnya terhadap pertikaian tersebut.
Sekian video pembahasan mengenai subjek hukum internasional yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.